Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk kali ini, saya akan coba menjelaskan terkait materi sistem plumbing dalam mata kuliah Utilitas Bangunan 1. Apa itu sistem plumbing? Ya, seperti kita ketahui, dalam sebuah bangunan, baik bangunan rumah sederhana, bangunan dua lantai, atau bangunan berlantai banyak, pasti terdapat sistem atau jaringan penyedia dan pengeluaran air ke tempat-tempat yang telah ditentukan atau kita sebagai arsitek telah menempatkan atau memplotting daerah-daerah yang akan tersuplai baik penyediaan atau pengeluaran untuk jaringan atau sistem air tersebut. Ya, seperti kita ketahui, kebutuhan air merupakan suatu hal yang sangat penting dalam bangunan. Makanya, sebagai seorang planner atau seorang arsitek, selain mendesain bangunan, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana sih menempatkan sistem plumbing tersebut. Dalam sistem plumbing juga terdapat jenis peralatan plumbing. Peralatan tersebut adalah atau jaringan tersebut adalah penyediaan air bersih, penyediaan air panas, dan peralatan untuk pembuangan air kotor. Peralatan-peralatan lain yang ada berhubungan dengan terhadap perencanaan pemipaan. Ya, seperti bagian yang ini maksudnya adalah seperti jaringan untuk fire protection, ada pipa jaringan sprinkler, ada pipa jaringan untuk hidran, dan lain-lainnya. Syarat-syarat dan mutu bahan plumbing yaitu: satu, tidak menimbulkan bahaya kesehatan. Jadi, penggunaan bahan dalam sistem plumbing itu harus diperhatikan sehingga tidak mengganggu atau membahayakan kesehatan dalam penggunanya. Kemudian, tidak menimbulkan gangguan suara, tidak menimbulkan gangguan radiasi, tidak merusak perlengkapan bangunan. Hal ini yang paling penting, sehingga mempertimbangkan atau merencanakan bagaimana sih peratakan-peratakan dari sistem plumbing itu harus dipertimbangkan dari awal sekali, sehingga tidak dapat merusak bangunan yang telah dibangun. Kemudian, instalasi harus kuat dan bersih. Alat-alat pendukung plumbing ya seperti kita ketahui dalam rumah tangga atau bangunan sederhana, penggunaan pipa PVC itu sudah sangat sering atau hal yang lazim digunakan. Pipa PVC seperti kita ketahui itu ada dua tipe, tipe AW dan tipe D. Ya, berbeda sih antara tipe AW dengan tipe D. Kemudian, untuk penyuplai air panas biasanya dulu digunakan adalah pipa galvanis. Ya, mungkin kalau kalian masih sering lihat di jalan-jalan, terdapat pipa-pipa besar. Pipa dari besi itu merupakan pipa galvanis penyedia air bersih dari PDAM, kemudian disuplai ke setiap komplek-komplek atau daerah-daerah yang membutuhkan air bersih. Tapi dalam perkembangan zaman, penggunaan pipa galvanis sudah mulai dikurangkan. Sekarang penggunaan pipa PPR itu lebih digunakan, terutama untuk bangunan-bangunan tinggi ya. Tapi kalau untuk bangunan seperti bangunan rumah tangga, masih menggunakan pipa PVC. Bangunan rumah tangga maksudnya adalah bangunan sederhana, rumah sederhana, dan bangunan dua lantai. Penggunaan pipa PPR ini sangat efektif. Untuk saat ini, mungkin kalian belum pernah lihat atau sempat pernah lihat di suatu jalan ada galian atau pemasangan pipa PPR, tapi bukan warnanya hijau, tapi warnanya adalah warna hitam dengan diameter yang cukup besar. Itu adalah pipa PPR untuk penyambungan atau instalasi ke setiap daerah-daerah penyuplai dari PDAM untuk menyuplai rumah-rumah dari PDAM. Bedanya antara pipa PVC dengan pipa PPR adalah dalam penyambungan. Kalau pipa PVC seperti kita tahu, penyambungannya cukup menggunakan lem khusus untuk peralam. Sedangkan pipa PPR penyambungan
antar setiap pipa yang menggunakan shock itu harus dipanaskan. Dia memiliki alat sendiri untuk memanaskan. Sehingga penggunaan pipa PPR ini sangat sering digunakan untuk setiap bangunan tinggi. Dan juga untuk penyuplai air panas. Karena dia lebih tahan dan lebih kuat. Kemudian selain pendukung plumbing berupa pipa-pipa juga terdapat fixture atau perlengkapan dalam bangunan. Ada seperti bathtub, kalau memang bathtub pada lazimnya yang kita ketahui ya, biasanya ada atau terdapat dalam hotel, tapi kalau misalnya di dalam rumah kita ya lebih banyak ke arah seperti bak kamar mandi. Kemudian ada floor drain, itu adalah untuk pengeluaran air atau pembuangan air dari ya kita mandi atau dari pembuangan dari air hujan juga bisa. Kemudian terdapat urinoir. Urinoir itu lebih umumnya sering kita jumpai di pusat-pusat pelayanan atau pusat-pusat publik untuk buang air kecil. Selain itu juga terdapat kloset, wastafel, dan keran. Mungkin kalau untuk dalam restoran atau rumah tangga, yang kita sering temui adalah sink atau tempat ya seperti wastafel tapi dia bahannya lebih banyak stainless steel dengan kombinasi aluminium. Itu lebih sering. Baik, untuk sistem plumbing yang kita pelajari kali ini terdapat dua. Yang pertama ada air bersih. Bagaimana sih jaringan air bersih dalam bangunan rumah tangga, bangunan sederhana, bangunan dua lantai atau bangunan berlantai banyak, dan juga air kotor atau air buangan. Terkait untuk sistem jaringan atau sistem plumbing untuk fire protection yang kita bedakan dalam materi yang lainnya. Baik, untuk air bersih, seperti kita ketahui sumber air bersih itu dapat diperoleh dari air tanah. Air tanah itu juga terdapat dua, pertama air tanah dangkal dan juga air tanah dalam. Biasanya untuk air tanah dangkal digunakan adalah sumur friktik atau sumur-sumur yang biasa sering kita temui di lingkungan kita, sumur yang apa, kedalamannya tidak begitu dalam, tetapi untuk kondisi pada umumnya Kalimantan Barat dan pada khususnya Pontianak atau daerah terdekat seperti Kuburaya, penggunaan sumur friktik ini air yang kita dapat masih bisa dikatakan masih cukup keruh atau terkadang masih berwarna coklat atau warna kuning dan masih memiliki bau yang cukup menyengat. Sehingga untuk saat ini dengan kemajuan atau perjalanan waktu, penggunaan air tanah dalam dengan sumber bor atau sumber artesis sudah semakin sering atau orang-orang sudah semakin banyak mengetahui sehingga menggunakan atau mencoba sumber artesis dengan kedalaman yang cukup dalam sehingga didapatkanlah air yang lumayan baik. Selain terdapat sumber air tanah juga terdapat sumber air hujan seperti kita ketahui juga karena Kalimantan Barat adalah masih memiliki banyak hutan sehingga sering terjadi hujan dan air hujan yang kita peroleh cukup banyak untuk sekali hujan sehingga air-air hujan tersebut masih bisa kita tampung dan masih bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain dari air tanah dan air hujan juga terdapat air permukaan. Ini sungai, ada danau, waduk, telaga, dan sebagainya. Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dalam sebuah bangunan, dalam sebuah rumah tangga, itu tergantung dari lokasi. Untuk Kalimantan Barat atau Pontianak atau daerah sekitarnya seperti Buraya, suplai atau sumber dari PDAM itu sangat penting. Sehingga dalam sebuah bangunan tersebut memiliki air bersih yang cukup baik. Selain misalkan di daerah-daerah tertentu tidak tersuplai air bersih,
Biasanya digunakan adalah sumur, baik sumur friktik maupun sumur artesis atau sumur bor. Kemudian karena seperti kita ketahui juga, terkadang PDAM pun yang masuk ke kita itu dalam musim-musim tertentu, terutama musim kemarau, kadang tidak mengalir, sehingga harus dibutuhkan kombinasi antara PDAM dan sumber sendiri. Sumber sendiri di sini adalah sumber dari penggunaan sumur. Terkait persyaratan untuk air bersih, sudah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup nomor Kep 02 garis miring Men KLH garis miring 1 garis miring tahun 1988 terdapat 4 golongan. Golongan A, B, C, dan D atau golongan 1, 2, 3, dan 4. Untuk golongan A, air yang dapat digolongkan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu. Untuk golongan B, air yang dapat digunakan sebagai air baku untuk diolah sebagai air minum dan keperluan rumah tangga. Dan untuk golongan C, air yang dapat dipergunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan. Dan untuk golongan D, air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, listrik, tenaga air. Dan untuk persyaratan kualitas air minum secara fisik, yakni pertama, suhu merupakan suhu kamar antara 10 sampai 25 derajat Celcius, kemudian untuk warna tidak berwarna, untuk rasa tidak berasa, dan bau tidak berbau. Dan untuk kekeruhan tidak mengandung S102 20 mg per liter. Terus selanjutnya adalah water treatment, di mana water treatment adalah proses pengolahan air baku yang masih belum layak menjadi air baku yang layak digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, seperti kita ketahui, Kalimantan Barat, pada khususnya Pontianak dan daerah di sekitarnya, kondisi air baku berupa air sungai masih perlu dilakukan proses pengolahan. Air baku sungai yang ada di sekitar kita masih berwarna. Berwarnanya bisa kita lihat atau kita ketahui adalah warna coklat, sehingga prosesnya harus dilakukan terlebih dahulu. Terdapat 4 proses water treatment. Proses pertama adalah penyaringan bahan padat, di mana air sungai harus dipisahkan antara air tersebut dengan bahan padat. Bahan padat di sini adalah sampah-sampah yang terbawa dari lingkungan sekitar. Sehingga proses selanjutnya adalah pengendapan lumpur. Di sini proses pengendapan lumpur terdapat 2 jenis, yakni suspensi dan larutan. Dalam lumpur yang berbentuk larutan biasanya secara fisik dapat dipisahkan langsung, sedangkan untuk lumpur yang bersifat koloid itu harus ada proses lainnya. Proses lainnya itu harus menambahkan berupa aluminium sulfat atau tawas yang sering kita gunakan biasanya dalam pengendapan sumur, juga harus perlu menambahkan kapur. Dan proses selanjutnya adalah penambahan udara. Penambahan udara di sini maksudnya adalah aerasi. Nah, misalkan begini, ada dua tong, tong A dan tong B, di mana tong A posisinya lebih tinggi dan tong B posisinya lebih rendah. Di tong A terdapat keran yang langsung terbuka tanpa jaringan tertutup, gitu ya, keran terbuka yang menyuplai ke tong B. Proses pembukaan atau keran terbuka tersebut, di situ terjadi proses aerasi, di mana air yang telah disaring turun ke tong B, ada pertemuan udara, sehingga udara tersebut dapat mengikat sedimen-sedimen atau lumpur-lumpur, sehingga bisa dilakukan penjernihan lebih baik lagi. Untuk tahap terakhir adalah proses desinfektansi. Proses ini bersama dilakukan dalam proses pengendapan lumpur, menambahkan proses kimiawi. Proses kimiawi yang dilakukan adalah menambah kaporit dan menambah klor. Baik, selanjutnya sistem pemipaan air bersih.
Untuk sistem pemipaan bersih pada bangunan terdapat dua, yaitu sistem horizontal dan sistem vertikal. Untuk sistem horizontal, sistem pemipaan yang banyak digunakan untuk mengalirkan air pada sebuah kompleks perumahan atau rumah-rumah tinggal. Dalam sistem horizontal ini juga terdapat dua jenis. Yang pertama adalah pemipaan ke satu titik akhir dan pemipaan yang melingkar atau berbentuk ring. Sebagai contoh, terdapat dalam sebuah kompleks ada dua blok, blok A dan blok B, di mana blok A pemipaan yang digunakan adalah pemipaan ke satu titik akhir, sedangkan untuk yang blok B menggunakan pemipaan yang melingkar. Keuntungan dari pemipaan satu titik akhir adalah pemakaian bahan berupa pipa-pipa yang lebih efisien, tetapi memiliki kekurangan. Pada titik akhir dari pemipaan, titik akhir adalah titik terjauh dari sumber PDAM, pasti memiliki daya pancar yang lebih kecil dibandingkan dengan rumah yang lebih dekat dengan sumber PDAM. Dan untuk blok B, secara keuntungan adalah semua titik air atau semua titik keran tersebut memiliki daya pancar yang sama, tetapi memiliki kekurangan, yakni penggunaan pipa yang cukup banyak sehingga membutuhkan extra cost. Selain itu, terdapat sistem pemipaan air bersih secara vertikal. Sistem pemipaan secara vertikal ini digunakan untuk bangunan berlantai banyak. Dalam sistem pemipaan vertikal juga terdapat dua. Yang pertama adalah upfit dan downfit. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini adalah bagaimana sih jaringan atau sistem pemipaan dalam bangunan secara upfit. Nah, dapat dilihat pada gambar, ground tank atau reservoir bawah atau tangki air dipompakan ke atas, dari bawah ke atas atau ke setiap lantai secara langsung. Untuk sistem pemipaan upfit, bangunan atau lantai yang disarankan adalah bangunan memiliki berlantai banyak yang sedang atau tidak cukup atau tidak begitu banyak memiliki lantai. Untuk kekurangan dari sistem upfit ini adalah karena pompa yang secara terus-menerus hidup akan menyebabkan pompa tersebut gampang rusak. Dan karena terdapat ketinggian, biasanya tekanan air tersebut dapat merusak pipa-pipa. Dan untuk kelebihannya adalah penggunaan dari pemipaan atau pipa yang cukup efektif karena tidak begitu banyak. Sedangkan untuk sistem pemipaan secara vertikal downfit hampir sama. Sistem ground tank ada di bawah, kemudian dipompakan, mengalir langsung ke upper, upper tank atau reservoir atas atau penampungan air yang ada di atap. Kemudian dari reservoir tersebut atau upper tank atau tangki penampungan atas baru dialirkan secara gravitasi ke setiap lantai. Untuk sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya adalah pompa tidak bekerja secara terus-menerus sehingga lebih efisien dan awet. Karena pompa yang digunakan pertama adalah pompa yang dari bawah, dia menyuplai ke atas ketika upper tank-nya sudah penuh, pompa tersebut akan mati secara otomatis. Kemudian air bersih selalu tersedia setiap saat. Dan yang terakhir adalah tidak memerlukan pompa otomatis kecuali pada sistem pencegahan kebakaran. Selain dari itu, terdapat kekurangan, yakni membutuhkan biaya tambahan untuk membuat tangki yang ada di atas dan secara otomatis karena terdapat tangki di atas dan memiliki berat tambahan, memerlukan sistem struktur yang harus dipertimbangkan untuk mendapat menopang tangki yang ada di atas tersebut. Dan
menambahkan biaya pemeliharaan dan menambah eh, pipa-pipa tambahan. Karena kalau dalam sistem APIT cukup pipa yang menyuplai ke setiap lantai dari drone tank. Sedangkan untuk drone pit terdapat dua jaringan, yaitu jaringan yang dari bawah ke atas ke pompa, kemudian dari tangki atas menyuplai ke setiap lantai. Oke, model-model tangki yang ada di sekitar kita. Yang pada umumnya yang sering kita lihat pertama adalah tangki air, tangki air plastik yang sering dijumpai dalam setiap rumah-rumah, rumah tinggal, dan kos-kosan. Dan juga terdapat tangki fiberglass yang lebih sering digunakan untuk bangunan-bangunan berlantai banyak karena bisa menampung debit yang cukup besar. Dan juga terdapat air tangki baja atau besi. Untuk tangki air baja atau besi ini memiliki kekurangan karena sifatnya yang besi atau baja secara waktu tangki ini perlahan akan mengalami karat atau korosi. Juga terdapat tangki air beton yang biasa digunakan untuk reservoir bawah dan bangunan tinggi. Dan terakhir adalah tangki air kayu. Ya, tangki air kayu mungkin saat ini sudah jarang kita temui. Baik, selanjutnya bagaimana cara menghitung kebutuhan air bersih? Pada tabel di bawah ini, secara umum, kebutuhan air per liter sudah ditentukan atau sudah diklasifikasi seperti sekolahan. Nah, kebutuhan air per liter per harinya adalah 57, misalkan kantor 57 sampai 125, kemudian untuk hotel 320 liter per hari untuk per kamar. Untuk rumusnya bisa kita lihat adalah QH sama dengan QD dibagi T, di mana QH adalah pemakaian air rata-rata, ini meter kubik per jam, dan QD adalah pemakaian air meter kubik, dan T adalah jangka waktu pemakaian. Di sini T, saya coba jelaskan, T adalah misalkan dalam sebuah apartemen, jangka waktu pemakaian yang sering digunakan dalam apartemen, misalkan dalam satu kamar, dia memulai aktivitas penggunaan air bersih dari jam 5 sampai jam 9. Itu adalah waktu pemakaian. Atau ada tambahan lagi ketika jam malam, dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Kemudian dijumlahkan, itu adalah jangka waktu pemakaian. Kemudian adalah QHmax atau QHM, di mana rumusnya adalah C1 dikali QH. QHM adalah pemakaian air jam puncak, dan C1 adalah nilai perhitungan 1,5 sampai 2. Juga ada QMmax, di mana QMM sama dengan C2 dikali QH dibagi 60. 60 adalah mengubah dari jam menjadi menit. Di mana QMM adalah atau QMmax adalah pemakaian air puncak. C2 adalah perhitungan nilai dari 3 sampai 4 juta. Nilai C1 dan C2 itu bebas kita memilih berapa angkanya. Oke, selanjutnya untuk contoh soal. Nah, hitunglah kebutuhan air bersih untuk apartemen di mana terdapat 200 orang. Seperti kita lihat dalam tabel apartemen, kebutuhan airnya adalah 133 liter. Di mana 133 liter per hari per orang dikali 200 orang. Di mana tadi telah kita ketahui apartemen ini memiliki jumlah orangnya adalah 200. Sehingga diperoleh 26.600 liter per orang per hari. Seperti kita ketahui, 1 liter adalah 1 desimeter kubik. Dan 1 desimeter kubik adalah 1 meter
kubik. Berarti 26.600 liter per orang per hari tersebut memiliki atau memerlukan atau dikonversi menjadi 26,6 meter kubik. Kemudian kita mencari KIH-nya. Tadi telah kita ketahui KID-nya adalah 26,6 meter kubik dan T-nya kira-kira seperti tadi telah jelaskan di awal, T adalah jangka waktu pemakaian. Misalkan tadi apartemen pemakaian airnya yang sering adalah dari jam 5 sampai jam 9 dan jam 7, dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Berarti total jam yang digunakan adalah 8 jam, sehingga QH-nya bisa dicari, di mana 26,6 dibagi 8, sehingga jawabannya adalah 3,325 meter kubik per jam untuk kebutuhan airnya. Untuk pemakaian air puncak adalah 3,325 dikali 2. Tadi C1-nya telah kita tahu 1,5 sampai 2. Kita menggunakan nilai 2, berarti untuk pemakaian air puncak adalah 6,65 meter kubik per jam. Dan untuk pemakaian air puncak adalah 3 dikali 26,6 dibagi 60. Sehingga didapatkan menit puncaknya adalah, tadi menit-menitnya ya. Menit puncaknya adalah 1,33 meter kubik per menit. Oke, mungkin untuk sampai sini dapat dipahami atau pelan-pelan dipelajari ulang. Oke, untuk menambah contoh soal lain atau menambah wawasan lain, saya coba masukin contoh lain lagi. Misalkan diketahui gedung kantor dengan luasan 10.000 meter persegi. Kebutuhan air untuk kantor adalah 100 liter per orang per hari. Hitunglah kebutuhan air secara total, kemudian adalah KIH-nya berapa, KIH maksimalnya berapa, dan KI menit maksimalnya adalah berapa. Bagi jawaban adalah diasumsikan keperluan utilitas pada bangunan kantor adalah 40%. Jadi misalkan dalam kantor ini kan ada banyak lantai dengan total luasan adalah 10.000. Tidak semerta-merta 10.000 tersebut adalah semua murni bangunan. Pasti terdapat utilitas jaringan, baik utilitas pipaan maupun elektrikal. Sehingga diasumsikan dari 100% terdapat 40% merupakan jaringan utilitas. Maka luasan bangunan yang secara efektif digunakan adalah 0,6 dikali 10.000 meter persegi. Sehingga didapat 6.000 meter persegi. Kemudian, bila diasumsikan karyawan menempati ruang seluas 5 meter persegi, maka kebutuhan air sehari adalah 6.000 meter persegi dibagi 5 meter persegi dikali 100 liter, sehingga diperoleh adalah 120.000 liter. Kemudian dari liter tersebut kita pindah menjadi kubik, meter kubik, sehingga diperoleh adalah nilai 120 meter kubik. Kemudian lagi, diasumsikan apabila terdapat kebutuhan lainnya sebesar 20%. 20% ini adalah misalkan kantor tersebut tahu-tahu kedatangan kunjungan atau pengunjung atau penggunaan OB secara besar. Itu katakanlah diasumsikan 20% penggunaan tambahan air. Maka untuk KID-nya adalah 100%. 100% adalah nilai awal penggunaan air dan 20% adalah nilai tambahan penggunaan air. Maka 100% ditambah 20% dikali 120 meter kubik. Sehingga diperoleh adalah nilai 144 meter kubik per hari. Kemudian untuk B, bila jam kantor ditetapkan adalah selama 10 jam, karena kan biasa kalau di kantor sudah jam efektifnya adalah sudah ditentukan. Biasanya 9 jam. Kita bangsi 1 jam karena kebutuhan seperti persiapan kantor dimulai, maka KIH-nya bisa dicari adalah 144 meter kubik dibagi dibagi 10 jam. Hingga diperoleh nilai adalah
14,4 meter kubik per jam kebutuhan airnya. Dengan menetapkan C1 adalah 2, maka Q jam maksimalnya adalah 2 dikali 14,4 meter persegi, maka diperoleh nilainya adalah 28,8 meter kubik per jam kebutuhan airnya. Dan untuk C2 adalah yang untuk menitnya, nilainya kita tetapkan adalah 3, maka diperoleh nilai 0,72 meter kubik per menit untuk kebutuhan airnya. Oke, mungkin untuk dari dua contoh soal ini bisa dipahami. Untuk selanjutnya, terdapat quiz yang harus kalian kerjakan. Pertama, sebutkan kelebihan dan kekurangan dari sistem pemipaan upfeed dan downfeed. Yang kedua adalah gedung kantor dengan luasan 24.000 meter persegi, di mana kebutuhan air untuk kantor adalah 100 liter per orang per hari. Hitunglah kebutuhan air total. QD-nya berapa, Q per jamnya berapa, Q per jam maksimalnya berapa, dan Q menit maksimalnya berapa apabila terdapat tambahan untuk keperluan tamu dengan nilai 25% dari jumlah karyawan. Semua jawaban dikumpulkan di Google Classroom dengan format penulisan di kertas lembar bergaris. Kertasnya yang digunakan adalah kertas folio dan ditulis secara manual dan lengkap, terdapat nama dan tulis. Oke, silakan mengerjakan kuis tersebut.